Salam tambang, selamat malam para penambang rakyat seluruh Indonesia. Malam hari ini saya ingin mengulas sedikit tentang isu yang sedang marak, yaitu masalah corona. Tapi baiknya kalau kita ngopi dulu jadi supaya lebih lancar. Menghadapi pandemi corona ini, kita tahu bahwa pemerintah kita mengalami beban yang sangat berat karena memang tidak ada pilihan bahwa social distancing atau pembatasan jarak antar manusia membuat ada banyak sekali pekerjaan yang harus dihentikan, sehingga produktivitas terhenti dan otomatis banyak masyarakat Indonesia yang kehilangan pekerjaan maupun penghasilannya. Kondisi seperti ini tentu tidak mungkin dibiarkan begitu saja karena kelaparan bisa menjadi masalah yang lebih membahayakan daripada virus corona, karena dengan adanya kelaparan semua orang bisa menjadi sangat beringas untuk mempertahankan hidup. Mungkin bisa terjadi penjaraan di mana-mana dan tindak kejahatan bisa meningkat. Oleh sebab itu pemerintah kita mengambil langkah-langkah dengan memberikan berbagai macam bantuan, kemudahan, pembebasan kredit atau penundaan cicilan dan sebagainya. Intinya semua terkait dengan uang, semua terkait dengan dana yang harus dikeluarkan atau diberikan oleh pemerintah kepada rakyat Indonesia. Lalu apa yang bisa diberikan rakyat Indonesia kepada pemerintah atau untuk kita semua? Yang pertama tentu sama-sama bertanggung jawab untuk menghambat perkembangan corona dengan tetap di rumah atau menjaga jarak atau menghindari kerumunan dan sebagainya. Intinya secara teknis untuk menghambat perkembangan virus corona ini. Namun ada satu kelompok masyarakat yang sebenarnya harus dilihat secara jeli oleh pemerintah pada saat seperti sekarang ini, karena mungkin pada saat normal kelompok masyarakat ini, yaitu penambang rakyat, itu selalu dianggap sebagai masalah, dianggap sebagai penyebab kerusakan lingkungan, sebagai penyebab berbagai macam penyakit. Pokoknya mata pencarian tambang rakyat itu dianggap seperti mata pencarian yang haram, sehingga rekomendasi-rekomendasi yang diberikan banyak lembaga pemerintah itu, masyarakat penambang ini disuruh alih profesi. Padahal ada yang kuliah geologi, ada yang kuliah teknik tambang, ada yang sekolah tinggi atau akademi geologi dan sebagainya. Masa orang belajar geologi tapi disuruh beternak ayam? Itu kan seperti menghina profesi begitu. Nah, tapi pada saat terjadi krisis ekonomi seperti sekarang ini, sebenarnya yang paling tahan terhadap masalah ini adalah penambang rakyat. Penambang rakyat adalah kelompok masyarakat yang tidak serta-merta memanfaatkan kesempatan corona
atau resesi ekonomi untuk minta kepada pemerintah, minta sumbangan, subsidi, atau cicilannya diringankan dan sebagainya. Penambang rakyat tidak butuh itu. Penambang rakyat tidak butuh bantuan, tidak butuh subsidi dari pemerintah. Penambang rakyat hanya butuh kemudahan izin. Selama ini penambang rakyat selalu dianggap ilegal, tapi untuk legal tidak ada caranya. Pemerintah selalu menuduh penambang liar atau memberi nama penambang ilegal, tapi tidak pernah memberi jalan untuk legal. Misalnya sudah dari tahun 2009 sampai tahun 2020 ada banyak provinsi yang tidak mempunyai WPR, padahal itu adalah tanggung jawab pemerintah. Tapi pemerintah hanya menyalahkan rakyat, padahal pemerintah sendiri tidak melaksanakan kewajibannya menyediakan WPR. Bagaimana mungkin rakyat bisa mengurus IPR kalau tidak ada WPR? Polisi mestinya juga proporsional. Dia tidak langsung mengejar masyarakat kecil yang lemah, yang takut. Saya belum pernah dengar polisi mengejar pemerintah daerah. Kenapa tidak diterbitkan WPR? Sehingga ada ribuan rakyat yang bekerja tidak bisa mengurus IPR. Harusnya pemerintah juga ditekan. Pemerintah juga diminta. Nah, tapi ya sekarang sebenarnya bukan mencari siapa yang salah. Sekarang intinya rakyat, penambang rakyat ingin legal, hanya ingin dipermudah untuk mendapatkan izin. Di luar itu rakyat tidak ingin minta sumbangan, subsidi, atau pembebasan pajak dan sebagainya. Penambang rakyat justru ingin membayar pajak. Satu IPR itu setidak-tidaknya akan bisa membayar 1-2 miliar setiap tahun kepada pemerintah. Jadi kalau satu kabupaten ada 20 IPR saja, itu berarti Pemda bisa mendapatkan pajak atau retribusi atau apa namanya PNBP itu bisa sampai 40 miliar. Itu kalau 20 IPR. Padahal satu IPR hanya butuh 5 hektar sampai 10 hektar. Artinya 20 hektar per IPR. Kalau 20 IPR hanya butuh 200 hektar. Bayangkan 200 hektar bisa membayar 40 miliar setiap tahun kepada pemerintah dengan memberikan lapangan kerja 10.000 penambang rakyat dengan penghasilan minimal 2 kali UMR Jakarta. Kenapa kebijakan ini tidak pernah dipilih oleh para bupati atau gubernur? Sehingga kalau di setiap kabupaten itu minimal ada 20 saja IPR, itu 10.000 masyarakat sudah punya lapangan kerja, sudah bisa bekerja dengan nyaman. Belum lagi kalau dihitung dengan efek domino dari kegiatan ini. Ketika tambang berjalan, mereka butuh sembako, mereka butuh makan, mereka butuh ojek, mereka butuh kopi, mereka butuh bengkel untuk mempersiapkan alat-alat, mereka butuh transportasi, mereka butuh bensin, mereka butuh solar, mereka butuh spare part, banyak sekali kendaraan dan alat-alat di sana. Artinya ini akan memberi efek domino yang sangat besar terhadap perekonomian daerah. Misal saja di Lewi Liang atau di Sukabumi itu kalau sedang ada penertiban, ada tambang rakyat di stop, itu ekonomi bisa turun sampai 5 miliar per hari putaran ekonomi. Karena apa? Karena di Pongkor saja satu hari produksi emas dari tambang rakyat bisa hampir 10 kilo. Itu pun saya masih disalahkan orang dengan prediksi atau perkiraan 10 kilo. Ternyata bisa lebih. Yang menyalahkan saya adalah pembeli emas. Artinya mereka pelaku. Padahal kalau kita bandingkan dengan Antam misalnya, Antam belum tentu satu hari bisa dapat 3 kilo.
sedangkan masyarakat bisa sampai sebesar itu. Nah, kalau itu di stop, bagaimana untuk mengganti pendapatan yang setiap hari biasa diusahakan oleh masyarakat? Jadi di saat pandemi ini saya berharap para bupati, para gubernur betul-betul menyadari betapa pentingnya melegalkan tambang rakyat. Karena sebenarnya tambang rakyat tidak serakah, butuh lahan yang sangat luas. Hanya 10 hektar untuk 500 orang. Hanya 200 hektar untuk 10.000 orang bekerja di sana. Dan dari sana akan memberikan PAD ke pemerintah 20 sampai 40 miliar setiap tahun. Jadi apa yang salah kalau itu dilegalkan? Sekarang ini rakyat bukan tidak membayar, rakyat mungkin membayar lebih. Tetapi bukan kepada negara, bukan kepada pemerintah, tetapi kepada oknum-oknum yang memalak, meras. Jadi tambang rakyat seperti ATM. Mohon pemerintah melihat ini dan menghentikan ini, supaya rakyat merasa bahwa negara atau pemerintah itu hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah penambang rakyat yang sudah ada sebenarnya sebelum Indonesia ada. Penambang rakyat itu sudah ada, gitu. Jadi mohon hikmah pandemi corona ini betul-betul diambil. Jangan sampai kedepannya nanti begitu normal lagi penambang rakyat ditindas lagi. Padahal mereka bekerja untuk anak, istri, untuk lingkungan, untuk membangun pesantren, untuk menolong orang yatim. Jadi ada banyak sekali manfaat di masyarakat. Jadi tolong dilihat sisi positifnya. Demikian saya sampaikan malam ini. Semoga hikmah pandemi corona ini bisa merubah persepsi atau cara pandang para penguasa, bupati maupun anggota DPR-nya, DPRD maupun pemerintah pusat untuk lebih peduli kepada tambang rakyat. Dan tambang rakyat adalah bukan kejahatan, tetapi adalah potensi ekonomi yang sangat besar. Kalau saya ingat kampanyenya Pak Ma'ruf Amin akan menggencarkan ekonomi keumatan. Sebenarnya inilah salah satu ekonomi keumatan, karena yang bekerja semua rakyat, semua umat. Jadi mohon ini jangan lagi ke depan masyarakat tertindas di kampung sendiri. Orang asing berbondong-bondong ingin menambang ke Indonesia, tapi kenapa rakyat sendiri sangat sulit dan merasa takut untuk bekerja sebagai penambang? Demikian, mudah-mudahan bagi para penambang juga menambah kepercayaan diri. Kita tidak perlu ragu untuk menjadi penambang, untuk bekerja, karena apa yang kita lakukan itu dilindungi oleh undang-undang. Dan kita tunjukkan dengan cara menambang yang lebih baik, makin bertanggung jawab. Kita usulkan BPR, kita data anggota semua, kita mulai menambang secara aman dan mengolah secara ramah lingkungan. Dan jangan lupa kita harus bayar kewajiban, yaitu pajak, royalti, atau retribusi. Selamat malam, salam tambang.